tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Selamat datang pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Kita sama-sama saksikan prosesi pengalungan selendang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai tanda ucapan selamat datang oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Dirja Abdul Qadir. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menuju lobi utama untuk melakukan registrasi. Jumpa lagi bersama Nuswantara di sini dengan berita-berita yang terupdate. Nampak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun bersama Bapak Kun Wardana Abioto. Pasangan Dharma Kun ini telah tiba di rumah sakit Tarakan pada pukul 7:40. Bang, di tengah Pak, di tengah Pak. Doang statementnya. Di tengah boleh Pak. Puasa nggak hari ini? Tes kamera. kami ya, makasih. Saya ucapkan selamat pagi semuanya ya. Jadi sebagaimana biasa kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Istirahat bagaimana Pak? Lihat, fresh nggak? Kira-kira fresh nggak? Selain puasa apa? Ya? Oh nggak usah. Kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Ya, tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik gitu. Ya istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, ya sampai kencing-kencing terus. Ya karena darah kita itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya cairan, terutama air mineral. Ya, jangan terlalu banyak makan, banyak minum air putih. Oh Mas Kun. Bukan masalah yakin. Siapa yang tahu di dalam kita? Sama tadi intinya bahwa Jangan sama-sama mulu. ya kita menerapkan hidup sehat ya sehingga ya jadi memang kita sudah terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat, makan dengan nutrisi yang baik, kemudian juga olahraga setiap hari ya sehingga tidak ada persiapan khusus untuk hari ini seperti itu. Puasa ya, kita puasa. Itu nggak sih Pak, tapi kan nggak akan menjaga kesehatan. Deg-degan ya? Enggak, biasa aja. Bohong dia. Kenapa? Selama kita masih deg-degan, berarti kita masih hidup. Oh iya. Paham ya? Hal yang penting ya. Ya. Bang, terakhir mau tahu pernah cek medical check up general seperti ini kapan? Saya terakhir kemarin tuh waktu itu di Fatmawati. Di Fatmawati ya. Kapan itu? Berapa hari? Minggu lalu. Untuk apa? Pribadi? Untuk ini. Oh. Kalau Mas Kun juga? Ya, saya biasanya check up darah sebulan sekali. Ya, jadi sudah terukur lah hasil hari ini. Ya, saya rasa cukup ya. Siap. Ya, soalnya harus ini dulu. Makasih. Makasih ya banyak. Ada 9 ya. Terima kasih Bu. Ya kan? Situ 4 hari kan?
nggak ada yang kenal ya? Mantan Menteri Kesehatan. Oh, iya. Kami berdua sebagai paslon mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Tarakan yang telah mempersiapkan diri untuk melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan kami tadi meminta maaf kalau waktu libur hari Minggu harus terganggu karena kehadiran kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisioner KPU, Bawaslu, dan seluruh staf yang ada di tempat ini, termasuk rekan-rekan wartawan. Mohon doa restunya, jaga kami dengan doa agar kami bisa melewati proses demi proses sehingga kami bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Kami serahkan semuanya ini, apapun hasilnya, ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada pihak Rumah Sakit Tarakan, juga pihak KPU dan Bawaslu. Sebetulnya Rumah Sakit Tarakan ini sangat familiar sekali bagi saya, karena saya dulu tinggal di Jalan Ciujung, Jalan Kesehatan. Sekolah saya di SMP 60, 100 meter dari sini. Jadi kita seperti nostalgia karena di sini. Baik, tadi seperti Bapak Calon Gubernur sampaikan bahwa kita siap untuk menghadapi tes kesehatan hari ini. Selain kesehatan juga ketenangan pikiran dan juga mental. Ini juga penting bagi kita untuk bisa menghadapi tes kesehatan ini. Sudah ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan media. Alhamdulillah sore hari ini kami seluruh tim pemeriksa kesehatan telah menyelesaikan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh KPU. Dan alhamdulillah ini semua sudah selesai dari tadi jam 7 pagi mulai dan sekarang kita selesai kurang lebih jam 18. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada RSUD Tarakan dan seluruh jajaran tim medis dan tenaga kesehatan. Dan RSUD Tarakan juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga tugas yang diamanahkan kepada kami untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persilahkan Pak Dharma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai Kepala Rumah Sakit Daerah Jakarta Tarakan, ya, dan beserta seluruh tim dokter yang telah melaksanakan tugas untuk melakukan tes kesehatan maupun psikologi kepada kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KPU yang sore hari ini juga hadir, dan Komisioner Bawaslu yang ada. Terima kasih kepada doanya dari rekan-rekan seluruh wartawan. Atas doanya kami setelah selesai melaksanakan tes dari jam 7 sampai jam 18 petang hari ini. Semua boleh kami jalani berkat kuasa dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selama tes tidak ada hambatan yang berarti, kami bisa lalui semua satu persatu, dan kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas segala support dan dukungannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kun? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya lihat pada saat tes saat ini luar biasa ya. Rumah sakit RSUD Tarakan ini memiliki fasilitas yang luar biasa canggih, alat-alatnya sangat lengkap, dokternya bukan saja pintar dan cerdas tetapi juga ramah ya. Semua pelayanan medisnya luar biasa profesional. Saya sangat apresiasi sekali. Sampai tadi dari pagi sampai sore hari ini kita serasa mendapatkan energi yang luar biasa nih dari teman-teman dokter dan juga pelayan medis yang luar biasa. Dan kedepannya kita memang tadi banyak hal-hal yang kita, ya mumpung tadi diperiksa, kita juga banyak konsultasi, banyak saran-saran yang luar biasa dari para dokter dan tim medis yang ada. Untuk itu sekali lagi kami apresiasi juga kepada KPU, jajaran KPUD DKI Jakarta dan juga Bawaslu DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya. Nah ini kan belum ada poin-poin apa saja itu yang bisa dinyatakan bakal calon ini tidak lolos apa itu, apakah dari poin-poin kesehatan itu saling berkesinambungan? Ya. Baik, jadi dari petunjuk teknis yang harus kami laksanakan di dalam pemeriksaan kesehatan ini antara lain adalah pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, selain anamnesis dan riwayat kesehatan yang dianalisis. Nah, seluruhnya itu tentu saja apabila semuanya memenuhi, maka itu akan menjadi fit gitu ya. Tetapi apabila nanti tidak memenuhi, statusnya menjadi unfit. Jadi keputusannya nanti fit dan unfit. Nah, ini hasil keseluruhannya masih sedang kami susun. Insya Allah besok akan kami laporkan kepada KPUD. Semuanya harus terpenuhi ya Bu ya? Ya, betul. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, Pak Dharma, silakan Pak. Ya, terima kasih. Karena ini bukan tes yang pertama kali yang pernah, Dek. Ini bukan tes pertama kali yang pernah kami lewatkan. Saya sudah beberapa kali mengikuti tes sejak masuk Akpol. Setiap kali ada sekolah selalu ada tes. Pengiriman pasukan PBB juga selalu ada tes seperti ini. Jadi tes mau masuk KPK juga tesnya juga kurang lebih sama seperti ini. Jadi ini adalah proses yang sudah biasa kami lewati.
Jadi tidak ada hal-hal yang luar biasa, hanya sifatnya pengulangan yang sudah pernah kami lewati. Iya. Pak Dharma, ini kan paslon lain itu setelah MCU langsung gas buat kampanye nih, buat belusukan. Pak Dharma sama Pak Kun udah ada rencana belum sih mau ke mana dulu? Terus ada slogan khusus nggak untuk pilkada ini, kayak gabungan nama keduanya mungkin, atau Indonesia apa gitu Pak, atau Jakarta apa, kayak paslon yang lain? Udah kepikiran belum Pak misalkan? Ya, kami bukan partai, ingat ya. Kami berjalan justru menggerakkan, silahkan adik-adik yang kampanye untuk kami. Ya, ingat ya, polanya berbeda. Kalau partai mungkin desentralisasi, kalau kami desentralisasi. Jadi biarkan semua relawan-relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri, karena mereka menginginkan calon yang dipilihnya yang akan membela dan memperjuangkannya. Jadi jangan dilimpahkan kepada kami. Kalau memang ingin Jakarta ini aman, slogan kami Jakartaku aman, untuk menyelamatkan jiwa keluarga kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak semua elemen rakyat, untuk elemen warga Jakarta, untuk mari bersama-sama. Jangan bebankan hanya kepada kami. Kami hanya independen. Kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar, sama sekali tidak. Kami tidak dibiayai oleh APBN. Jadi mari, kalau memang menginginkan perubahan Jakarta, silakan. Silakan bentuk relawan tim ses secara otonom. Ya, tinggal nanti bagaimana bisa berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lainnya. Karena sudah banyak yang menawarkan diri, dan saya persilahkan untuk membuat tim ses secara otonom, karena ini independen, supaya kita rubah paradigmanya, tidak lagi pragmatis, tetapi betul-betul berangkat dari keterpanggilan jiwa yang bangkit dari patriot pembela bangsa. Terima kasih. Bukan, Mbak. Bukan. Ya. Iya. Ya. Baik. Kasih. Ya. Iya, iya. Baik, barangkali kita sudah selesai ya, sudah selesai semuanya, dan sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh yang mendukung kegiatan ini terlaksana dengan baik, dan terutama tentu saja kepada Bapak Ketua KPUD dengan seluruh jajarannya yang telah mempercayakan kepada RSUD Tarakan dan seluruh dokter jajaran tenaga medis untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penerimaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, tadi adalah hal yang menarik ketika Bapak mempersilahkan para relawan segera bentuk untuk membantu proses kampanye itu. Tapi kalau melihat dari visi misi Dharma Kun ini sebenarnya apa sih Pak? Kemudian yang kedua, tadi kan pengen Jakarta maju. Nah, melihat kemarin itu ada kalimat yang disampaikan oleh lawan Bapak bahwa salah satu contohnya adalah memperlebar tempat jalanan sepeda selebar komplek gitu. Nah, Bapak, apa kira-kira yang bisa membuat Jakarta itu maju menurut versi Anda? Dan yang terakhir, yang paling menjadi masalah di Jakarta adalah soal polusi udara. Meskipun Jakarta bukan jadi ibu kota lagi, tapi apa kira-kira yang menjadi solusi? Karena kan nggak semua warga Jakarta bisa langsung pindah ke IKN. 3 pertanyaan itu aja Mas. Mungkin untuk itu teknis ya. Teknis kami simpan dulu, nanti pada saat waktunya tepat kami akan sampaikan. Ya. Karena kalau kita sampaikan di sini, yang terjadi adalah silang pendapat satu dengan yang lain. Oh ini begini, ini biarlah itu menjadi ini ketika kami debat nanti. Visi misi Pak. Visi misi tadi, ya visi misi bisa dilihat di KPU sudah kami buka, ya bahwa visi misi kami adalah menjadikan Jakarta sesuai dengan RPJP daerah khusus Jakarta, menjadikan Jakarta pusat perekonomian
nasional dan kota global yang mandiri, makmur, harmoni, dan beradab. Itu maknanya apa? Bahwa kami mementingkan perlindungan manusia dan pemberdayaan manusia serta melindungi keselamatan jiwa. Jadi modernisasi boleh, tetapi jangan menggerus manusia. Sampai di sini paham? Seperti yang selama ini kita sibuk mempersoalkan kenapa banyak yang di PHK. Modernisasi tidak boleh menggusur, menggerus kehidupan manusia. Ya. Paham ya? Supaya paham ini maknanya. Jadi yang kami perjuangkan adalah hak-hak dasar kedaulatan hidup manusia. Jangan digerus oleh modernisasi. Jangan teknologi menggerus manusia. Jangan pembangunan infrastruktur menggerus manusia. Tempatnya banyak, tetapi tidak ada penghuninya, karena hanya jadi investasi untuk dijual. Sementara banyak manusia yang tidak punya tempat tinggal. Itulah concern kami. Nanti kami sampaikan. Kami berpikir ke bawah, bukan pergi ke atas. Ya. Baik Pak, izin saya Fadil dari Kumparan ingin bertanya. Salah satu lawan Bapak juga menyinggung bahwasannya nantinya ingin mengubah kota Jakarta Utara itu nanti seperti Dubai. Saya udah paham tadi, makanya saya bilang mereka berbicara ke atas, saya bicara ke bawah. Kepentingan siapa yang diusung? Saya berpikir untuk kepentingan adik-adik yang belum punya rumah, minimal punya rusunawa. Saya udah paham, ya. Kepentingan siapa? Adik-adik bisa menikmati tempat itu, bisa tinggal di tempat itu. Paham ya, Dek? Ya. Gantian. Adik udah dari tadi nanya, saya ngomong tidak diperhatikan gitu loh. Ya, silakan. Calon Bapak atau lawan Bapak di Pilkada Jakarta ini berupaya untuk berkomunikasi agar Pak Anies jadi sukses di Pilkada Jakarta. Kalau pada waktu ini ada upaya itu kan mendorong Pak Anies upaya agar Pak Anies bisa masuk ke dalam sukses Bapak di Pilkada Jakarta 2024. Iya, pada intinya begini, siapapun yang mau berjuang untuk rakyat, mari bersama-sama. Siapapun, jadi tidak eksklusif siapa dia. Siapapun mari. Supaya apa? Yang kita perjuangkan ini bukan buat saya, bukan. Saya berjuang buat adik-adik semua dan keluarganya. Makanya kalau pada bergabung, yang saya perjuangkan harus ada di dalam hati bahwa adik-adik sedang berjuang untuk keluarganya, bukan buat saya. Sampai di sini paham? Supaya kita menggerus hal-hal pragmatis di dalam kehidupan ini. Jangan tanya kepada saya dapat apa. Saya jadi pengemudinya, silakan naik ke mobil, tapi bekali dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Nggak mungkin saya yang bekali dong, karena kami independen. Sampai di sini paham? Ini saya maksud saya seperti itu. Mari kita bangkitkan jiwa-jiwa patriot pembela bangsa. Jangan hidup dengan pragmatis lagi. Sudah cukup selama ini. Ya. Bapak izin yang soal jalur sepeda tadi belum disampaikan Bapak. Ya. Soal jalur sepeda yang tadi belum gini, saya tidak mau cemburu-buru gaya-gayaan ngomong gitu loh. Saya ingin dikaji betul, ya, dikaji betul supaya ketika kita ngomong itu nggak asbun. Karena kan kami harus belajar dulu berapa dia punya PAD, terus apa manfaatnya, bagaimana terhadap kemacetan, bagaimana terhadap serapan air, ya, hujan, bagaimana terhadap desain ruang tata kota. Jangan maksain tapi jalan yang harusnya bisa lewat mobil diambil lewat untuk sepeda. Ya, maksudnya baik, tetapi jangan mengorbankan yang sudah ada. Harus bisa menambah ruang, ya kan? Sama seperti busway, ya. Akhirnya eksklusif. Kalau di luar negeri busway, orang busway-nya belum lewat bisa dimasukin, gitu. Jadi mari kita kaji ulang, paham ya? Namanya
redesign tata kota. Nanti pelan-pelan. Dan banyak hal lagi, ya. Firm kok, firm. I fight for you all, not for me. I fight for you all, not for me. Ya, and you can prove it. Ya, mari, Ire. Untuk meyakinkan teman-teman yang ingin mendukung Bapak, bagaimana tanggapan Bapak untuk masyarakat yang barangkali masih punya keraguan atau bertanya-tanya terkait legitimasi Bapak, legitimasi pencalonan Bapak di Pilkada DKI Jakarta? Gak usah pusing, mereka ragu nggak usah pusing. Nanti ketuk keluar dari mulut ke mulut, waktu akan menjawab. Karena keraguan itu karena belum tahu, atau ada yang membuat mereka ragu. Jadi tenang saja, kekuatan Tuhan akan membuat orang menjadi sadar. Ya, mereka mungkin nggak mengenal saya, tetapi Tuhan akan memperkenalkan saya kepada mereka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kun ada sambar sedikit? Ya. Baik. Ya, saya ingin menyoroti, ya, tadi kan disebutkan bahwa kita berjuang untuk adik-adik semua, ya, bahwa tantangan ke depan ini luar biasa. Kalau adik-adik ini ada yang bekerja tetap gak di medianya? Nah, sekarang jenis pekerjaan tetap itu sudah mulai menurun secara drastis. Banyak pekerjaan-pekerjaan baru seperti pekerjaan outsourcing maupun pekerjaan kemitraan. Dan para pekerja kemitraan ini tidak diperlakukan sebagai pekerja. Nah, untuk itu maka kita ingin membangun Jakarta yang lebih sejahtera. Ya. Sekarang kalau kita lihat mereka-mereka yang ter-PHK, rata-rata kalau usianya di atas 40 tahun, 45 tahun atau 50 tahun, mereka larinya ke ojol, ya. Dan jumlah ojol ini sangat meningkat tajam dari tahun ke tahun, ya. Jumlahnya sudah 2 juta bahkan lebih, ya. Dan ini kan menjadi suatu fenomena, ya, Pak, bayangkan dengan tarif yang sangat kompetitif, ya. Dan yang kedua, biaya hidup yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, ya, mereka ini karena diperlakukan sebagai bukan sebagai pekerja tapi sebagai kemitraan, tidak punya jaminan sosial, jaminan pekerjaan dan yang lain-lain. Yang tadinya dia bisa UMP, maka dengan hal ini dia hanya bisa mendapatkan pendapatan setengah dari UMP, padahal dia punya anak, dia punya istri dan lain-lain. Permasalahannya adalah dengan tekanan hidup yang sangat tinggi, maka ini menyebabkan, ya, dia harus bisa melengkapi kebutuhannya dengan apa? Berhutang, ya. Apalagi kalau kepinjol. Coba bayangkan kalau ditekan oleh debt collector, dia harus bekerja di atas 12 jam. Apa yang terjadi di tengah traffic yang sangat padat? Kecelakaan. Pertanyaannya adalah kalau terjadi kecelakaan, dibegal ataupun motornya hilang, siapa yang mau tanggung jawab? Ya. Dan ini fenomena yang luar biasa, hidup dengan penuh kesulitan. Dan hal ini yang nanti kita akan perjuangkan. Mayoritas masyarakat Jakarta adalah pekerja. Kita ingin mensejahterakan masyarakat Jakarta, ya. Dimulai tadi bagaimana mensejahterakan para pekerja yang terzolimi ini, para pekerja yang sulit dalam kehidupannya. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama, ya, termasuk adik-adik ini, ya, tantangannya sangat berat, apalagi dengan AI, dengan machine learning, deep machine learning yang bisa mereplace manusia, ya. Dan kita akan berusaha untuk tetap membingkaikan peri kemanusiaan kepada masyarakat Jakarta, kepada para pekerja yang ada di Jakarta. Mungkin itu demikian dari saya. Terima kasih. Thank you.